Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Kita lanjutkan aja bab tanbih ham. Ini bab sebelum bab terakhir ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa min al-bada'i ba'da hadha an aqula inna as-sunnata allati laha hadhihi al-ahamiyatu fi at-tashri' innama hiya sunnatu thabitatu 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi-turuq al-ilmiyyah wal asanid as-sahihah al-ma'rufah 'inda ahli al-'ilm bil-hadith wal-rijal wa laysat hiya allati fi butun مختلف الكتب في بطون مختلف الكتب من التفسير والترغيب والترهيب والرقائق والمواعظ وغيرها فإن فيها كثيرا من الأحاديث الضعيفة والمنكرة والموضوعة وبعضها مما يتبرأ منه الإسلام مثل حديث هارون وماروت وقصة الغرانق وهي رسالة خاصة في إبطالها وهي مطبوعة وقد خرجت طائفة كبيرة منها في كتاب الضخم سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة وقد بلغ عددها حتى الآن قرابة 4,000 حديث وهي بين ضعيف وموضوع وقد تبع منها 500 فقط. طيب. Ini juga penting ya, tanbiham ya, artinya peringatan penting. Termasuk hal yang sangat mendasar sekali untuk difahami bahwa yang kami maksud dengan sunnah dengan urgensi seperti yang tadi dibahas itu sunnah yang seperti apa? Adalah sunnah yang ats-tsabitah, yang valid dari Nabi SAW bituruqil ilmiyah. Divalidasinya itu menggunakan metodologi ilmiah, bukan subjektif, objektif dan ilmiah. Enggak ada subjektivitas bermain dalam menilai hadis sahih atau tidak sahih. Wal asanidus sahihah, dan dinukil dengan sanad-sanad yang sahihah al-ma'rufah inda ahli ilm, yang memang itu ma'ruf inda ahli ilm, walaupun orang awam enggak pernah dengar. Jadi yang menjadi patokan adalah ahli-ahli hadis menganggap hadis ini sebagai hadis yang valid, sahih atau tidak. Inda ahli ilmi bil hadithi wa rijalih, yang dianggap ma'ruf oleh mereka-mereka yang memang ahli dalam ilmu hadis maupun tentang perawi-perawi hadis. Walaysat hiya allati fi butuni mukhtalafil kutubi min at-tafsir wal fiqh wat targhib wat tarhib wal raqa'iq wal mawa'idh wa ghairiha. Bukan hadis-hadis yang masih tercatat di berbagai macam kitab tafsir, kitab fikih, kitab isinya targhib wa tarhib, itu artinya kitab-kitab yang isinya anjuran-anjuran, fadhailul a'mal, atau kitab yang nakut-nakuti seseorang dari berbagai macam dosa dan maksiat, atau kitab yang isinya zuhud war raqa'iq, hal-hal yang melembutkan hati, yang serem-serem sehingga orang jadi takut, atau yang sifatnya sebaliknya, iming-iming. Karena biasanya kitab-kitab itu masih mencampurkan banyak hadis yang dhaif, yang dhaif afwan. Bahkan ada yang maudhu juga. Ya, jadi enggak sembarangan hadis yang menjadi yang memiliki urgensi seperti itu. Hanya hadis-hadis yang memang sudah divalidasi oleh ahli hadis. Makanya beliau menyebut fa inna fiha katsiran minal ahadits dhaifah. Kalau kitab-kitab yang tadi itu kitab tafsir, kitab
fikih, kitab targhib wa tarhib, kitab zuhud wa raqaiq, kitab yang isinya mauidhah itu masih banyak memuat hadis-hadis yang dhaif, mungkar, bahkan maudhu, palsu. Bahkan sebagian dari hadis yang tercantum itu bisa dipastikan Islam berlepas diri darinya. Gak mungkin Islam ngajarin yang begitu-begitu. Ya, contohnya hadis Harut dan Marut. Itu ada dalam tafsir-tafsir biasanya suka nyebutkan. Mungkin antum tanya, batil kok disebut kenapa? Ada yang bertanya begitu enggak? Para ulama dia tidak ngerti kalau ini hadis batil. Kok disebutkan dikasih sanad lagi? Loh, mereka menyebutkan dengan mengutip sanad. Kita suruh ngecek sanadnya. Metodologi ulama-ulama zaman dulu itu, man asnada faqad ahalak, wa man arsala faqad takaffal. Siapa yang menyebutkan sanadnya berarti dia nyuruh kamu neliti sendiri sanadnya. Kan suka sebut sanadnya. Anak ada nutupi sanadnya. Ada kadzab di situ, ada dajjal, ada zindiq. Anak sebut sanadnya. Cek sendirilah. Gitu loh. Tapi kalau dia nggak nyebutkan sanad, nggak lengkap sanadnya, berarti dia nanggung. Nanggung apa? Yang nggak dia sebutkan itu tanggung jawabnya dia. Yang sisa sanad yang dia sebutkan silahkan cek sendiri. Kadang-kadang ulama itu kalau ngutip dikutip sampai tabiinnya. Mulai dari tabiin ya. Antara dia sampai tabiin tidak disebutkan. Qala Al-Hasan Al-Basri an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW kadza. Nah, antara dia dengan Hasan Al-Basri ini kan ada sanadnya juga harusnya. Dia nggak sebutkan, itu tanggung jawabnya dia. Ya, tapi itu istilahnya hadis yang mursal. Hadis yang dia lepas sanadnya, nggak disambungkan. Itu tanggung jawabnya dia. Dan hadis mursal itu masuk kategori hadis dhaif. Jadi sudah auto dhaif kalau mursal itu. Tanpa antum teliti sudah ini masuk kategori hadis dhaif. Kalau ada sanadnya bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif, bisa maudhu'. Tergantung kondisi apa? Kondisi sanadnya. Nah, jadi beliau ilmiah di sini dan memang kita harus ilmiah. Ahli hadis itu semuanya ilmiah. Di antara yang beliau anggap itu adalah kisahnya Harut dan Marut, Qissatul Gharaniq. Al-Gharaniq itu ada risalah sendiri beliau sebutkan, Hadithul Gharaniq, namanya Nasbul Manjaniq ila Hadithil Gharaniq. Nasbul Manjaniq. Manjaniq itu apa? Ketapel raksasa. Ya, ketapel raksasa yang dipasang untuk menghantam Hadithul Gharaniq. Saking batilnya hadis itu. Itu risalahnya Syekh Al-Albani. Dia takhrij Hadithul Gharaniq dan dia beliau jelaskan batilnya. Ini Nasbul Al-Majaniq fi Nasfi Qissatil Gharaniq. Sudah dicetak. Mungkin juga beliau banyak mengkaji hadis-hadis yang dhaif dan maudhu itu dan dikumpulkan dalam kitab Silsilah Al-Ahadits Ad-Dha'ifah wal Maudhu'ah. Dari judulnya sudah jelas kan? Silsilah hadis yang dhaif dan palsu wa atharuha sayyi 'alal ummah, dan dampak buruknya terhadap umat. Nah, ketika beliau ceramah itu baru terbit 500 dari sekitar 4.000 hadis. Tapi sekarang sudah selesai. Ya, sekian tahun kemudian dicetak lagi sudah terbit semua. Nah, fal wajibu والواجب على أهل العلم لا سيما الذين ينشرون على الناس فقههم وفتاويهم ألا يتجرؤوا على احتجاج الحديث إلا بعد التأكيد من ثبوته. تأكد من ثبوته، فإن كتب الفقه التي يرجعون إليها عادة مملوءة بالأحاديث الواهية المنكرة وما لا أصل له كما هو معروف عند العلماء. وقد كنت بدأت مشروعا هاما في نظري وهو نافع جدا للمشتغلين بالفقه، سميته الأحاديث الضعيفة
wal mawdu'atu fi ummahatil kutubi al-fiqhiyah wa a'ni biha al-hidayatu lil murghinani fil fiqh al-hanafi wal mudawwanah lil qasim fil fiqh al-maliki syarhul wajiz lirafi fil fiqh syafi'i الرابع المقبل ابن قدامة في الفقه الحنبلي والخامس البداية المجتهد ابن رشد الأندلسي في الفقه المقارن ولكن لم يتح لي إتمامه مع الأسف لأن مجلة الوعي الإسلامي الكويتية التي وعدت بنشره ورحبت به حين اطلعت عليه لم تنشره. نعم كمل. وإذا قد فاتني ذلك فلعلي أوفق في مناسبة أوفق في مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى إلى أن أضع لإخواني المستفيدين بالفقه منهجا علميا دقيقا يساعدهم ويسهل لهم طريق معرفة درجة الحديث بالرجوع إلى مصادر التي لا بد من الرجوع إليها من كتب الحديث وبيان خواصها ومزاياها وما يمكن الاعتماد عليه منها والله تعالى ولي التوفيق. Baik. Jadi yang wajib bagi ahli ilmu ya, khususnya yang akan menyebarkan pemahaman mereka dan fatwa-fatwa mereka. Jadi ahli ilmu yang menyebarkan pemahaman dan fatwa mereka itu jangan gampang-gampang berhujjah dengan hadis kecuali setelah memastikan dia itu valid. Ya, kalau ingin berhujjah dengan hadis, teliti dulu hadisnya ini sudah divalidasi atau belum. Ada hadis-hadis yang sudah divalidasi karena dia diriwayatkan dalam as-sahihain, sudah cukup. Ada dalam Bukhari, ya, rawahul Bukhari fi sahihihi hakadha, dan sanadnya lengkap karena Al-Bukhari itu menyebutkan yang mu'allaq juga. Kalau sekedar ditemukan dalam kitabnya Al-Bukhari tapi nggak pakai sanad, berarti itu tidak dijamin sahih oleh Al-Bukhari. Makanya dibedakan rawahul Bukhari ta'liqan. Al-Bukhari meriwayatkannya secara mu'allaq. Mu'allaq tuh gini contohnya ya, biar jelas. Ini masih nyala kan? Nah, ini nyinggung mustalah sedikit ya, karena ini penting. Nah, kita lihat Sahihul Bukhari. Contoh Sahihul Bukhari. Baik, kita mulai dari kitab Bad'ul Wahyi. Nah, ini sanadnya lengkap. Al-Bukhari mengatakan haddatsana Al-Humaydi wa Abdullah bin Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim at-Taimi annahu sami'a Alqamah bin Waqqas al-Laythi yaqulu sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 'ala al-minbari qala sami'tu Rasulullah. Nyambung semua. Nah, ini digaransi oleh beliau sahih. Nah, ini juga pakai sanad haddatsana. Nah, ini mulai. Sebentar. Ini sebelumnya ada Ibnu Syihab. Oh, ada Ibnu Syihab. Berarti ini sanad lain. Qala Ibnu Syihab, ini sanad lain, masih nyambung. Ini masih nyambung. Kitabul Iman. Nah, ini Kitabul Iman. Terus Bukhari muqaddimah dulu. Babul imani wa qaulun Nabi SAW buniyal islamu ala khamsin. Judul babnya gini ya. Terus beliau bicara wa huwa qaulun wa fi'lun yazidu wa yanqus. Qala Allah Ta'ala
liyazdadu imanan ma'a imanihim wa zidnahum huda wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda walladzina ihtadaw. Ini masih ayat-ayat. Wa qauluhu jalla dzikruhu, ayat lagi. Terus wa qala Ibrahim. Siapa ini? Ibrahim An-Nakhai. Apa beliau ketemu sama Ibrahim An-Nakhai? Enggak. Ibrahim An-Nakhai itu muridnya Ibnu Mas'ud, tabi'in senior. Ya, Imam Bukhari itu 2 atau 3 generasi setelah itu hidupnya. Lagi pula ini bukan hadis yang disandarkan kepada Nabi. Ini bonus-bonusnya Sahih Bukhari ini. Ya, tapi bukan ini yang beliau jamin sebagai hadis yang sahih. Ya. Ibrahim bilang walakin liyatma'inna qalbi wa qala Mu'adz. Mu'adz ini siapa? Mu'adz bin Jabal. Ketemunya di mana sama Mu'adz? Tidak pernah ketemu. Ya ini namanya mu'allaq. Antara beliau dengan Mu'adz itu ada sanad tapi enggak beliau sebutkan sanadnya. Tiba-tiba beliau bilang Mu'adz mengatakan begini-begini. Ini enggak beliau garansi sahih. Jadi jangan nyalahkan Bukhari. Mana sahih tidak ada sanadnya? Ini bukan yang dimaksud dengan al-jami' as-sahih al-musnad, bukan itu yang dimaksud. Baik, apalagi di sini yang contohnya disandarkan kepada Nabi tapi enggak pakai sanad. Biasanya di awal-awal itu. Di awal-awal bab beliau suka nyebutkan qala fulan. Ya. Ini pakai sanad semua nih. Jadi intinya kalau ingin memastikan hadis itu sahih atau tidak, maka selama dia ada dalam Sahihul Bukhari lengkap dengan sanadnya sahih, atau ada dalam Sahih Muslim pakai sanad sahih, apalagi kalau ada di Bukhari dan Muslim lebih sahih lagi, atau dia disepakati oleh para ulama ahli hadis sebagai hadis sahih, maka itu berarti bagian dari sunnah Rasulullah SAW yang wajib diterima. Kalau sebagian ulama mensahihkan, di antara ulama ahlu sunnah ada yang menganggapnya sahih, tapi sebagian yang lain mengkritisi hadis itu. Bagaimana sikap kita? Ya ini kita lebih srek kemana? Pilih yang paling alim dalam bab itu siapa di antara mereka yang berselisih ini? Oh yang lebih alim fulan. Ya sudah antum ikuti aja pendapatnya si fulan. Boleh kok, nggak ada masalah. Yang penting kan sesama ahli hadis kan? Ya. Enggak, menurut saya yang lebih kuat hujahnya adalah yang satunya. Silahkan ikuti. Jadi ini yang dimaksud oleh beliau, harus yang sudah divalidasi. Jangan sampai nyebarkan fatwa pakai dasar hadisnya belum divalidasi. Fa inna kutubal fiqh allati yarji'una ilaiha 'adatan, biasanya kitab-kitab fikih yang mereka jadikan sebagai referensi itu penuh dengan nukilan hadis-hadis yang mungkar dan tidak ada asal usulnya, tidak ada sanadnya. Ya, sebagaimana yang itu ma'ruf menurut orang-orang yang ngerti dalam bab ini. Waqad kuntu, beliau cerita, ana dulu sudah mulai sebuah proyek penelitian ilmiah yang ana anggap penting, yaitu dan penting dan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang akan berkecimpung di bidang fikih. Proyek itu aku namai dengan al-ahaditsud dha'ifah wal mawdu'ah fi ummahatil kutubil fiqhiyah. Hadis-hadis yang dhaif dan maudhu di kitab-kitab fikih yang induknya, rujukannya. Ada 5 kitab fikih yang menjadi garapan beliau. Pertama fikih Hanafi yaitu Al-Hidayah lil Murghinani. Kemudian fikih Maliki yaitu Al-Mudawwanah. Kemudian fikih Syafi'i yaitu Syarhul Wajiz, dan fikih Hambali Al-Mughni. Dan yang kelima adalah fikih perbandingan madhab, yaitu Bidayatul Mujtahid. Jadi beliau berencana mengumpulkan hadis-hadis yang dhaif dan maudhu yang ada di kitab-kitab ini. Cuman ini proyek memang proyek luar biasa, capek sekali.
Ana pribadi garap yang keempat, kitabnya Ibnu Qudamah Al-Mughni dalam disertasi doktoral. Semua hadis dan athar ya, terlepas sahih ataupun tidak sahih, kita takhrij, yang garap 17 mahasiswa. Garap satu kitab ini. Dan itu dalam kurun waktu 3 sampai 5 tahun masing-masing mahasiswa itu. Yang cepat ya 3 tahunan, yang agak lama maksimal 4,5 sampai 5 tahun. Artinya ini proyek seumur hidup ini kalau digarapnya. Ya. Lakin lam yutah li itmamuhu ma'al asaf. Akan tetapi saya tidak sempat menyelesaikan, kata beliau. Sayang saya tidak sempat menyelesaikan proyek ini karena majalah Al-Wa'yul Islami, majalah yang diterbitkan oleh Kuwait yang judulnya Al-Wa'yul Islami, yang awalnya janji mau nerbitkan setelah melihat apa istilahnya portofolionya ya, contohnya itu, wah ini bagus nih kalau diterbitkan ini. Nah, tidak jadi nerbitkan mereka ya, jadi ya beliau juga tidak jadi melanjutkan. Ya mudah-mudahan, kata beliau, ana dapat kesempatan lain untuk merumuskan bagi ikhwani yang berkecimpung di bidang fikih bagaimana metodologi ilmiah yang baik kalau mereka ingin mengerti derajat suatu hadis. Jadi buat memudahkan orang-orang yang ingin mengutip hadis-hadis supaya nggak salah mengutip hadis yang maudhu apalagi atau yang dhaif, beliau akan jelaskan rambu-rambunya atau parameternya. Ya. Nah ini itu rencananya beliau, tapi Allahu a'lam apakah sudah terrealisasi atau belum. Baik, terakhir atau adzan dulu nih kita ya, sudah masuk waktu ya. Baik, kita adzan dulu, nanti kita selesaikan setelah adzan insyaallah. Baik, bab terakhir. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala dha'fu hadithi Mu'adh fi ar-ra'yi wa ma yastankaru min. Qabla an unhiya kalimati hadhihi ara la budda li min an ulfita intibah al-ikhwati al-hadirina ila hadithin mashhurin qallama yakhlu minhu kitabun min kutubi usulil fiqh لضعفه من حيث إسناده لتعارضه مع ما انتهينا إليه في هذه الكلمة من عدم جواز التفريق في التشريع بين الكتاب والسنة ووجوب الأخذ بهما معا ألا وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ada wujub itu kan? Apa salah itu ya? Salah anu ya? Oh ya, salah. Baik. Wa huwa haditsu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu hina arsalahu ila al-Yaman bima tahkum qala bi kitabillah qala fa in lam tajid qala bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala fa in lam tajid qala ajtahidu ra'yi wa la alu qala alhamdulillahilladzi waffaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima yuhibbu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini adalah bab tentang dhaifnya hadis Mu'adz bin Jabal yang cukup populer. Artinya Nabi ketika mengutus Mu'adz bin Jabal itu berpesan kepada beliau, mengutus ke Yaman ya. Kamu kalau ingin menentukan hukum itu dasarnya apa? Pertama kitabullah, katanya Mu'adz. Kalau nggak ada dalam kitabullah, ya pakai sunnahnya Rasulullah. Kalau nggak ada dalam sunnahnya Rasulullah, ya aku berijtihad dengan pendapatku. Ya pakai ra'yi, ijtihad pakai ra'yu beliau. Terus Rasulullah bilang apa? Alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah. Ya, alhamdulillah yang telah memberikan taufik kepada utusannya Rasulullah untuk menghukumi sesuai dengan yang disukai oleh Rasulnya.
Baik. Nah, ini hadis ini menurut beliau dhaif. Ya, tapi setiap kitab usul fikih menyebutkan hadis ini. Ya, padahal ini mungkar nih hadisnya. Secara kritik ilmiah nggak bisa dinyatakan sebagai hadis yang sahih. Pertama karena sanadnya sudah dhaif. Kemudian matannya kontradiktif dengan apa yang sudah kita jelaskan tadi. Baik. Amma dha'fu isnadi. Penjelasan kedhaifan sanadnya di mana? Lanjut. Amma dha'fu isnadihi fala majala li bayanihi al-an wa qad bayyantu dhalika bayanan syafiyan rubama lam usbaq ilaihi fi silsilati sabiqah ad-dhikra wa hasbi al-ana an adhkura anna amiral mu'minin fil hadithi al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala qala fihi hadithun munkarun wa ba'da hadha yajuzu li an ashra'a fi bayan at-ta'arudi alladhi ashartu ilaihi fa aqul inna haditha mu'adin hadha yad'u lil hakim manhajan fil hukmi ala thalathi marahil la yajuzu an yabhatha anil hukmi fi ra'yi illa ba'da an la yajiduhu fi sunnati wala fi sunnati illa ba'da an la yajiduhu fil qur'ani wa huwa bi nisbati li ra'yi manhajun sahihun lada kafatil ulama'i wa kadzalika qalu idza warada al-atharu batalan nadar walakinnahu bi nisbati li sunnati laysa sahihan li'anna sunnata hakimatun ala kitabillahi wa mubayyinatun lahu fayajibu an yabhasa anil hukmi fi sunnati walau dhanna wujudahu fil kitabi lama dzakarna falaysa sunnah walau dhunna wujuduhu fil kitabi lima dzakarna lima dzakarna falaysa sunnatu ma'al qur'ani karra'yi ma'as sunnati kalla thumma kalla bal yajibu i'tibarul kitabi was sunnati masdaran wahidan la fasla bainahuma abadan kama asyara ila dzalika qaulu sallallahu alaihi wasallam ala in utitul qur'ana wa mislahu ma'ahu yakni sunnah wa qauluhu lan yatafarraqa hatta yarida alayya al-qaul wa tasnifu al-madhkuru bainahuma ghairu sahihin li'annahu yaqtadi tafriq bainahuma wa hadha batilun lima sabaq bayanuhu fahadha huwa alladhi aradtu an unabbiha ilayhi fa in asabtu fa min Allah wa in akhtatu fa min nafsi wallahu ta'ala as'alu an ya'simana wa iyyakum min az-zalal wa min kulli ma la yurdi Taib. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taib. Intinya beliau di sini menjelaskan bahwa kalau penjelasan kedhaifan sanadnya secara mendetil dan panjang lebar ada di kitab silsilah ahadits dhaifah. Ya, di nomor 885. Ya, bisa tampilkan di sini juga bisa, tapi panjang enggak cukup waktu kita ya. Lagian kan ini juga detail-detail ilmu hadis tuh antum perlu belajar ilmu mustalah dulu. Baru antum bisa memahami. Kalau enggak paham, masalah apa enggak masalah? Enggak masalah ya, akhi. Emang antum harus paham semua ilmu? Berarti antum enggak paham penjelasan anak tadi. Ya, kalau antum enggak paham penjelasan ilmiah itu sebetulnya enggak masalah. Artinya tidak akan menggugurkan nilai ilmiah penjelasan itu hanya karena kita nggak bisa memahami. Tapi anak nggak ada manfaatnya kalau anak tampilkan di sini sedangkan audiensnya tidak punya basic ilmu itu gitu loh. Artinya kita akan jelaskan dari sisi yang lebih mudah untuk dipahami dan beliau juga mencukupkan dengan sisi penjelasan di mana letak kontradiksinya hadis itu. Ada penjelasan kedhaifannya cukup kita taklid aja deh sama Imamul Bukhari.
imam min a'immatil hadis, disepakati keimamannya dalam ilmu hadis. Beliau mengatakan hadza haditsun munkar. Dah, game over sudah. Udah ini hadisnya mungkar ini. Game over sudah ini. Ya, itu yang singkatnya. Setelah itu baru beliau akan jelaskan di mana sisi kontradiksinya hadis ini dengan apa yang sudah beliau jelaskan di kitab ini sebelumnya. Pertama, hadis Mu'adz ini yang mungkar ini seakan-akan memberi metodologi menjelaskan bagaimana cara seseorang menjelaskan hukum syar'i dalam 3 tahapan yang itu masing-masing independen tahapannya. Pertama, cari dulu dalam Al-Quran. Tidak ketemu, baru beralih ke sunnah. Nah, ini salahnya di sini. Baru beralih ke sunnah. Seakan-akan Al-Quran itu bisa difahami tanpa merujuk ke sunnah. Itu sudah salah dari situ. Kan dari awal sudah dijelasin. Tidak bisa Al-Quran itu dipahami tanpa merujuk ke sunnah. Pasti salah pemahaman antum. Kok dikatakan ana lihat dulu dalam Al-Quran. Kalau tidak ada, ana akan ngecek ke sunnah. Artinya kalau ada di Quran, cukup di Quran. Kan mafhumnya gitu kan? Kalau ada, cukup. Padahal tidak cukup. Ada penjelasan dalam Al-Quran, belum tentu penjelasan itu cukup. Betul? Kan ada yang sifatnya mujmal. Ada juga yang am, perlu ada takhsis. Mujmal perlu ada tafsil. Ada yang mutlak perlu apa? Taqyid. Tidak cukup dalam Al-Quran. Nah, ini sudah salah di sini. Sudah kontradiktif dengan hadis-hadis yang lain, bahkan dengan Al-Quran itu sendiri. Seakan-akan Al-Quran bisa berdiri sendiri. Kalau sudah ada dalam Al-Quran, cukup Al-Quran. Salah. Kemudian kalau tidak ada dalam Al-Quran, baru beralih ke sunnah. Berarti levelnya sunnah di bawahnya Quran. Nah, itu salah lagi. Padahal Nabi bilang ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Bersama dengan Al-Quran aku juga dikasih yang setara dengan Al-Quran. Maksudnya setara dari segi al-ihtijaj, dari segi kekuatan hukum, kekuatan hujjah. Sunnah bisa berdiri sendiri menetapkan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Contohnya haramnya hewan bertaring dan burung berkuku tajam. Sunnah bisa berdiri sendiri dalam mengecualikan. Contohnya darah dan bangkai. Al-Quran mengharamkan secara umum. Semua darah, semua bangkai haram. Quran mengecualikan. Dan dia independen di situ. Enggak ada itu pengecualian dalam Al-Quran. Paham ya? Nah, itu salahnya itu di situ. Intinya salah karena itu kontradiksi dengan banyak sekali yang sudah beliau jelaskan. Contoh-contoh bagaimana hadis itu menjadi sumber hukum yang berdiri sendiri, yang menetapkan apa-apa yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran, mengecualikan apa yang tidak dikecualikan oleh Al-Quran, bahkan menambah hukum baru yang tidak ada sama sekali dalam Al-Quran. Sehingga hadisnya Mu'adz ini kontradiksi sama itu semua. Karena seakan-akan Al-Quran itu bisa berdiri sendiri. Paham ya? Baik. Fatasniful madhkuru bainahuma ghairu sahih. Klasifikasi yang disebutkan oleh Mu'adz, ya, Al-Quran dulu, kalau tidak ada baru pindah ke hadis. Kalau tidak ada aku baru beristihad dengan ra'yuku. Itu konsekuensinya apa? Memisahkan antara Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran bisa berdiri sendiri. Kalau Sunnah bisa berdiri sendiri, tidak ada masalah. Karena Sunnah itu lebih lengkap penjelasannya daripada Al-Quran. Tapi kalau dibilang Quran bisa berdiri sendiri, itu akan jadi masalah besar. Ya, jadi masalah besar itu. Kita tuh bisa hanya merujuk kepada Sunnah terus menjalankan Islam, bisa.
Karena lebih lengkap, ini syarahnya Al-Quran. Kalau syarah itu kan memuat Al-Quran juga toh. Syarahnya Al-Quran juga masuk ke situ, walaupun secara makna. Tata cara sholat dijelaskan semua rukunnya, waktunya. Walaupun tidak memuat lafadz aqimus sholah wa atuz zakah, tapi antum bisa mengamalkan perintah ayat ini hanya dengan merujuk kepada sunnah. Tapi kalau merujuk kepada Quran saja, nggak akan bisa mengamalkan sunnah. Makanya dibilang as-sunnah qadhiyatun 'alal Qur'an. Banyak ulama yang mengatakan as-sunnah itu qadhiyah 'alal Qur'an. Artinya yang membatasi pengertiannya Al-Qur'an, yang menjelaskan, yang mengarahkan itu adalah sunnah. Itu kira-kira inti dari risalah ini. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan? Nah. Assalamualaikum. Bagaimana dengan kelompok yang hanya menerima hadis-hadis sahih ataupun hadis mutawatir dalam pembahasan akidah? Bagaimana dengan kelompok yang hanya menerima hadis mutawatir dalam bab akidah dan dia menolak hadis ahad? Gitu kan? Lah iya. Otomatis kalau tidak mutawatir itu namanya ahad. Bisa sahih, bisa. Orang sahih itu ditolak kok sama mereka. Apalagi yang hasan gitu loh. Nah, ini bagian dari ingkarus sunnah juga. Yang antum tanyakan status mereka atau cara menjelaskan kebatilan mereka. Dua-duanya. Statusnya termasuk ingkarus sunnah, ya, cuman tidak seperti orang yang mengingkari semua sunnah karena ada syubhat di kepala mereka. Kalau ideologi itu jelas sesat, orangnya sesat juga, tapi apakah berarti dia mendustakan Nabi atau tidak, itu ada perincian. Cara bantahnya gimana? Gampang. Coba definisikan mutawatir itu apa? Mesti beda pendapat mereka. Mesti beda pendapat. Dan yang kedua, mereka tidak akan konsisten dengan klaim itu. Pokoknya kalau inkonsisten itu menunjukkan ideologinya salah apa benar? Salah. Buktinya tadi contohnya itu loh. Dia kalau sakit, periksa ke berapa dokter baru percaya omongannya dokter? Berapa dokter kira-kira? Orang yang ngomong itu tanya, kamu kalau sakit gigi, kamu periksa ke dokter gigi sampai berapa kali? 10 kali? Itu minimal mutawatir. Menurut salah satu pendapat, enggak sepakat ulama itu. As-Suyuti menjelaskan ya, ada 5 qaul kalau enggak salah. Wa ma rawahu adadun jammun yajib ihalatu ijtima'ihim 'alal kadhib fal mutawatiru wa qaumun haddadu bi 'ashratin wa huwa ladayya ajwadu. Intinya yang diriwayatkan, suatu berita yang diriwayatkan oleh jumlah yang besar. Satu syaratnya, jumlah yang meriwayatkan besar, banyak yang meriwayatkan. Yang kedua, yajibu ihalatu ijtima'ihim 'alal kadhib. Yang secara logika mereka enggak mungkin sekongkol untuk bohong semua. Karena mereka ini jumlahnya banyak, nyebar di berbagai daerah di masa belum ada sarana telekomunikasi. Kok bisa sepakat ngeriwayatkan hal yang sama? Tidak mungkin mereka sepakat untuk bohong. Yang kedua, itu syarat yang kedua ya. Fal mutawatir, itulah berita mutawatir. Taib wa qaumun haddadu, ada sebagian dari mereka yang menyebutkan jumlah minimal yang besar tadi itu berapa. Kan tadi dibilang jumlahnya banyak, minimalnya berapa? Sebagian kalangan 10 minimal. 10 sahabat meriwayatkan kepada minimal 10 tabi'in, kepada 10 muridnya tabi'in, kepada 10 sampai dia dicatat oleh salah satu imam hadis. Contohnya dicatat oleh Al-Bukhari, dicatat oleh Muslim, dicatat oleh Abu Dawud, Nasai dan lain-lain, tapi level-levelnya ini semua minimal 10, 10, 10, 10, 10. Baru masuk kategori mutawatir menurut pendapat ini. Wa qila bi 12 aw 20 wa qila 40 aw 70.
Ada lagi qaul tsani minimal 12. Qaul tsalits 20. Qaul rabi' 40. Qaul khamis 70. Yang rajih yang mana? Mereka sudah beda pendapat. Gimana sesuatu yang tidak ada kesepakatan mau jadi tolak ukur? Itu satu. Toyib, praktek sehari-harinya mereka tidak akan konsisten. Perkara akidah harus mengacu pada mutawatir. Kalau kita bilang dalilnya tidak gitu. Dalilnya selama yang menyampaikan itu terkenal kejujurannya, ya, dan dia menyampaikan sesuatu yang memang itu di bidang dia, menyampaikan dengan bahasa yang jelas, wajib apa dipercaya. Taib Nabi SAW ketika mengirim sahabatnya, ngirim satu ngadep Raja Romawi Heraklius, satu, mutawatir apa ahad? Ahad. Ya. Ngirim satu ngadep ke Kaisar Persia namanya Kisra. Yang dikirim ke Kisra itu Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Yang dikirim ke Heraklius namanya Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, ya. Dikirim lagi ke Muqawqis Raja Mesir, dikirim ke mana, satu sahabat. Berarti semua yang disampaikan oleh sahabat hadisnya statusnya hadis apa? Ahad. Begitu Heraklius nolak, langsung dianggap kafir, diperlakukan oleh Nabi sebagai orang kafir. Begitu Kisra merobek-robek surat yang dibawa oleh sahabat yang diutus oleh Nabi tadi, dan sampai berita itu kepada Nabi, didoakan kualat, mazzakallahu mulkah, semoga Allah merobek-robek kerajaannya Kisra. Kafir juga. Itu perkara akidah atau perkara ahkam, mengkafir-kafirkan orang tuh? Perkara akidah. Terus Anda bisa mengatakan harus pakai hadis mutawatir, itu dasarnya apa? Tidak ada. Yaitu hawa nafsu mereka. Kemudian tidak akan konsisten, percaya deh. Kita balik aja sekarang. Toyib, Anda mengatakan hadis ahad tidak bisa dijadikan dalil dalam perkara akidah, walaupun sahih. Karena akidah harus berasal dari hadis mutawatir. Itu hadis atau bukan? Ucapan Anda itu? Bukan hadis kok mau ngatur-ngatur hadis gitu loh. Kalaupun hadis, anggap aja ada hadis, itu mutawatir apa ahad? Gitu loh. Ya sudah tertolak dengan sendirinya. Kan enggak konsisten toh mereka. Enggak konsisten gitu loh. Terus dalam kehidupan sehari-hari mereka juga enggak pernah menganut prinsip itu kok. Tadi makanya kalau sakit gigi enggak mungkin periksa ke 10 dokter baru percaya dengan diagnosanya. Stres itu kalau ada orang kayak gitu, was-was itu namanya, betul? Ada harus diamputasi, paling cross check kedua ketiga dokter. Mau 10 dokter habis duitnya. Ya. Dari mana ke mana mau tersesat di jalan, tanya sama polisi, "Pak, ke Borneo Flasher lewat mana, Pak?" Terus, walah ahad. Khobar ahad, tidak boleh diterima. Loh, ketika dia mempercayai itu kan keyakinan juga. Ya insya Allah benar nih polisi. Lihat orang dengan pakaian, pakai jubah, pakai peci, ya, mau ke masjid. Antum tidak tahu masjidnya di mana, tanya, "Mas, akhi, ke masjid lewat mana?" Oh terus nanti kira-kira 100 meter belok kiri. Ya, hukum asalnya bohong apa jujur ini orang? Jujur, karena antum nggak punya alasan untuk menganggap dia bohong. Ini memang pakai pakaiannya Muslim yang mau berangkat ke masjid gitu loh. Jadi intinya mereka nggak akan bisa konsisten dengan klaim itu. Itu sudah cukup untuk menunjukkan batilnya statement tersebut. Ada lagi? Nah, ada subhat dari orang yang menolak. hati-hati subhat lo ya.
Kalau udah dengerin syubhat, wajib dengerin jawabannya. Kalau antum kena syubhat karena nggak konsentrasi dengan jawaban, anda nggak tanggung jawab. Ya. Baik. Jadi ada sebuah yang dilemparkan bahwasanya nisab zakat itu emas tidak harus 85 gram dengan dalil hadis Nabi ketika ketemu Aisyah membawa cincin emas, kemudian ditanya apakah itu sudah dizakati? Belum, itu bisa mengantar ke neraka. Dari ini katanya subhat yang dilemparkan, nggak mungkin cincin Aisyah itu beratnya 85 gram gitu. Nah, ini gimana jawabannya tuh? Taib. Pertama hadisnya dhaif. Sudah selesai. Oh iya, pertanyaannya biar yang akhwat dengar. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa nisab zakat emas itu enggak harus 85 gram. Dasarnya apa? Dasarnya ada hadisnya Aisyah pakai cincinnya tebel-tebel. Wa biyadiha masakatani ghalidhatani min fiddah. Sebetulnya bukan cincin emas yang anak inget ya. Itu gelang perak tebel-tebel. Terus ditanya, atu adiyani zakatahuma, kalian berdua telah membayarkan zakatnya gelang-gelang ini atau belum? Dibilang belum. Kok yang cincin saya tidak tahu itu hadisnya apa itu. Ya, yang anda tahu hadisnya ini, salah satu dalilnya mereka yang mewajibkan zakat perhiasan. Rupanya ada yang memahami nisabnya enggak harus 85 gram. Jadi kalau antum ikuti malah berat loh antum. Kurang dari itu masuk nisab. Ayo piye? Sudah ini dhaif, menyelisihi sunnah, berat-beratkan lagi. Ya, cuma kita jawab aja. Pertama itu hadisnya dhaif. Ya, dan yang mendhaifkan itu bukan cuma saya. Saya hanya ngikuti ucapan sebagian ulama yang mengatakan tidak ada hadis yang benar-benar sahih yang mensyaratkan zakat pada perhiasan. Jadi zakatul huli. Zakatul huli itu ini anak kutipkan ya. Kebetulan anak sudah kumpulkan itu hadis-hadis yang dinyatakan dhaif oleh ahlul ilm. Ada di kitab ini. Insyaallah ada di kitab Al-Mughni. Babu zakatil huli. Qala al-musannif la yasihhu fi hadzal babi syai'un 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Musannif ini artinya Umar ibn Badr al-Mausili yang wafat tahun 622 Hijriah. Dia mengumpulkan kitab judulnya Al-Mughni 'anil Hifdzi wal Kitab. Ya, Al-Mughni 'anil Hifdzi wal Kitab. Kitab ini dijelaskan secara panjang lebar. Ana juga sudah teliti tentang klaim beliau. Kan beliau mengklaim nih, enggak ada hadis yang sahih dalam bab zakat perhiasan. Ya. Bagaimana kebenaran klaim ini? Nah ini, bentar. Antum sabar dulu ya. Ini loadingnya agak lama karena lumayan panjang. Tulisan ini lumayan panjang. 174. Oh ya sudah ini. Kita cek di sini aja. Ini dia. Baik. Siapa yang mengatakan tidak ada hadis yang sahih seputar zakatul huli?
Artinya Qala Tirmidzi rahimahullah, Imam At-Tirmidzi mengatakan bab zakatul huli dalam sunan beliau ya, bab zakatul huli. Setelah beliau menyebutkan 3 hadis tentang zakat perhiasan, beliau mengatakan apa? Wala yasihhu fi hadzal babi 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un. Tidak ada satu hadis pun yang sahih dari Nabi terkait wajibnya menzakati perhiasan, dan ini diikuti oleh Umar bin Badr Al-Mausili dalam kitab beliau Al-Mughni 'anil Hifdzi wal Kitab ya. Taib. Syekh Al-Huwaini, Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini rahimahullah itu mengomentari kitabnya Umar bin Badr Al-Mausili itu. Enggak semua klaimnya itu dibenarkan. Beliau kemudian mentakhrij ulang. Taib. Fihi nazar, kata beliau, kata Syekh Al-Huwaini. Ini masih perlu ditinjau ulang ini. Klaim enggak ada semua hadis yang sahih, enggak ada satupun hadis yang sahih dalam bab zakat perhiasan. Tsumma dzakara jumlatan minasy syawahid. Kemudian beliau menyebutkan sejumlah hadis yang secara makna menurut beliau ya bisa saling menguatkan, bahkan bisa mencapai derajat sahih. Walaupun dari masing-masingnya itu enggak ada yang bebas dari kelemahan. Sebelum beliau, Syekh Albani, gurunya Syekh Abu Ishaq, menganggap zakatul huli itu hadisnya masih bisa dikategorikan sebagai hadis hasan. Taib. Kalau mazhabnya imam yang 3, Abu Hanifah, kemudian Al-Imam siapa lagi ini? Malik wasyafi'iyah, atau berarti selain Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad menganggap perhiasan itu tidak wajib dizakati. Berarti 3 ulama ini termasuk yang tidak mensahihkan hadis itu. Paham? Berarti ini masalah disepakati atau diperselisihkan? Diperselisihkan. Kalau antum ikut Syekh Al-Albani, ya antum terkena konsekuensi dari hadis yang menurut beliau sahih. Ada nggak selain beliau? Ada. Ya, saya nggak tahu detailnya siapa. Tapi kalau antum mengikuti pendapat yang lain, pendapatnya At-Tirmidzi rahimahullah. Kemudian muqtadha madhabil Imam Syafi'i wa madhabil Imam Malik wa madhabil Imam Ahmad, semuanya mengatakan tidak ada kewajiban zakat pada perhiasan, berarti hadis itu lemah ya. Abu Hanifah mewajibkan, tapi dasarnya bukan hadis, dasarnya keumuman ayat dalam Al-Qur'an. Karena menyebutkan emas. Ya kan, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah. Siapapun yang menimbun-nimbun emas dan perak dan tidak memberikan zakatnya, itu perhiasannya kan emas. Jadi keumuman ayat ini meliputi semua bentuk perhiasan. Kalau imam yang lain tidak. Intinya hadzal hadits mukhtalafun fihi. Ana pribadi ya mengatakan hadis-hadis itu bermasalah. Jadi kalau ditanya hadisnya lemah, emang kalau secara satu persatu kan lemah semua, enggak ada yang sahih gitu loh. Masakatani ghalidhatani min fiddah. Itu terkait dengan perak. Pertama, definisi hadis derajat hadis yang dianggap bertentangan dengan yang jelas-jelas sahih, yaitu laisa fi maduna khamsi awaqin minal wariqi sadaqah. Itu jelas, itu muttafaqun alaih. Tidak ada kewajiban zakat bagi dirham-dirham yang jumlahnya kurang dari 5 uqiyah. 1 uqiyah itu 40 dirham. Kalau kali 5 jadi sama dengan berapa? 200 dirham. Nah, kalau ditimbang pakai konversi gramasi, 200 dirham itu 595 gram. Enggak ada zakat, enggak ada kewajiban zakat terhadap perak yang jumlahnya kurang dari 595 gram. Yang dalam bahasa hadisnya berapa? 200 dinar. Kalau dirham itu
laisa fi maduna ishruna, istilahnya dinar itu 20 dinar. Jadi kalau 20 dinar itu nisab, kurang dari 20 dinar kata Nabi tidak terkena zakat. Nah, para ulama mencoba untuk menghitung lah 1 dinar itu beratnya berapa. 1 dinar dihitung-hitung 4,25 gram. Kalau dikali 20 berarti 85 gram. Ya. Nah, sedangkan hadis-hadis ini, pertama dia tidak menjelaskan tentang nisab, yang kedua dia bermasalah secara validitas. Jadi kenapa pula kita harus mempertentangkan sesuatu yang jelas-jelas sahih dengan sesuatu yang masih diperselisihkan kesahihannya. Paham ya? Nah, kemudian ada kemungkinan-kemungkinan lain. Kemungkinan-kemungkinan lainnya yaitu tanyakan kepada mereka yang menganggap hadis itu sahih. Kalau yang ditanya yang menganggap hadis itu enggak sahih, ya kan anak enggak bilang itu sahih. Selesai, ini dhaif. Yang sahih itu batasannya minimal 200 dinar atau 200 dirham atau 20 dinar. 20 dinar setara dengan 85 gram. 200 dirham setara dengan 595 gram. Yang ini perak, yang itu emas. Ya. Hatta barang perhiasan tidak ada hadisnya yang sahih. Selesai. Ana ikut pendapatnya At-Tirmidzi. Ana ikut pendapatnya Al-A'immah Ats-Tsalatsah, Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad dan yang lain-lain yang mengatakan tidak ada hadis yang sahih yang membicarakan tentang zakatul huli. Gitu. Jadi ini sifatnya ijtihadi. Kalau antum tanya orang yang mengatakan sahih, ya suruh dia menjelaskan. Harus punya penjelasan dia. Bagaimana cara mengkompromikan. Baik. Akhir soal. Pertanyaan terakhir kalau masih ada. Nah. Tapi dalam suatu kejadian pernah sahabat menyelisih Rasulullah dalam perang Uhud itu. Ya. Jadi ketaatannya sebatas apa dan bagaimana? Baik. Pertama, adanya ayat-ayat yang memerintahkan untuk taat kepada Nabi secara mutlak itu ada jelas itu. Bahkan mungkin bisa lebih dari 40. Adanya sahabat yang menyelisihi yaitu kesalahan mereka sebagai manusia. Kan sahabat itu secara personal tidak terjamin dia selalu benar, ya enggak? Tapi kalau sahabatnya sudah sepakat, mesti benar kesepakatannya. Jadi kalau antum tanya kenapa ada sahabat yang menyelisihi, ya karena sahabatnya juga manusia, kadang mereka terbujuk, dan Allah jelaskan dalam ayat Al-Qur'an kan, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum. Jelas tentang peristiwa perang Uhud itu ayatnya jelas sekali. Allah mengatakan ada di antara kalian yang ingin dapat perhiasan dunia yaitu ghanimah, tapi ada juga dari kalian yang lebih ingin pahala di akhirat. Yang ingin dunia itulah yang menyelisihi perintahnya Rasulullah agar jangan meninggalkan posisi mereka. Apapun yang terjadi jangan tinggalkan. Ada 50 orang nih disuruh begitu sama Nabi. 40-nya tergiur dengan ghanimah yang ditinggalkan oleh pasukannya Khalid bin Walid ketika terpukul mundur di awal-awal. Dikira sudah mundur, bukan pasukannya Khalid ya, ada pasukan lain, pasukan pejalan kaki. Ketika diserang oleh para pemanah, mereka kocar-kacir meninggalkan senjata mereka. Nah, pasukannya Khalid bin Walid yang ketika itu masih musyrik, nunggu, nggak kelihatan pasukan berkuda ini. Nah, para pemanah ketika ngelihat, wah ditinggal nih ghanimahnya, mereka tergiur, turun ini, 40 turun, yang 10 bertahan. Minkum mayuridu dunya itu yang 40 ini. Adapun yang 10 tetap lebih menghendaki pahala akhirat. Dan akhirnya yang turun maupun yang tidak turun ini semuanya terbunuh. Yang turun diserang oleh pasukan berkuda, yang 10 kewalahan ngadepi sisanya. Mereka gugur sebagai syuhada. Tapi Allah masih menyelamatkan sisa pasukan kaum muslimin dari
dari musuh-musuhnya. Tsumma sarafakum anhum. Kemudian Allah palingkan mereka. Palingkan kalian dari mereka. Artinya Allah selamatkan sisa pasukan kalian dari mereka, dan itu untuk menguji kalian. Walaqad afa ankum, dan Allah memaafkan kalian yang telah menyelisihi perintahnya Nabi itu sehingga turun, itu dimaafkan sudah. Jadi sudah selesai oleh masalahnya ya. Tidak ada masalah sama sekali. Mereka berbuat salah. Yang namanya salah ya salah. Hatta sahabat salah ya salah. Apakah mereka itu niat benar-benar untuk maksiat? Ya enggak, cuma tergiur. Namanya manusia punya hawa nafsu gitu loh. Kalau orang dalam 10 tahun bersahabat dengan Nabi, dia berbuat kesalahan satu, ya ini salah ketika dia salah, tapi tidak menggugurkan status dia sebagai sahabat gitu loh. Yang penting kan kesalahannya dia itu dijelaskan oleh entah oleh ayat atau oleh hadis Nabi, dan kita tahu itu salah, kita nggak boleh ikuti. Jangankan sahabat, Nabi aja kalau salah ditegur kok sama Allah, ya nggak? Nah, artinya tidak kontradiksi di situ. Terjawab nggak pertanyaannya tadi? Udah terjawab ya? Nah, cukup ya insya Allah. Kalau masih ada syubhat lagi ya nanti. Ya, karena syubhatnya biasanya nggak ada habisnya. Mudah-mudahan dahulu kita pada pagi hari sampai siang ini bermanfaat, memberikan kita banyak sekali hujjah untuk tamassuk bis sunnah, dan juga bisa meluruskan persepsi-persepsi yang mungkin berkembang di sebagian kalangan tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazakumullahu khairan kepada semua yang terlibat, pada panitia, tuan rumah, dan juga kepada antum. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.